Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Manga One Piece chapter 1084 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Bagaimana tidak? Akhirnya di chapter ini kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting mengenai sejarah kerajaan Alabasta. Tepat di momen pertemuan antara Raja Cobra dengan para Gorosei, Raja Cobra menyinggung tentang ratu pertama dari kerajaan Alabasta, yaitu Nefertari Lily, yang ternyata tidak tertulis dalam catatan sejarah di kerajaan Alabasta. Tentu saja sebagai penerus di kerajaan Alabasta, Raja Cobra merasa curiga dengan hal ini, padahal Raja Cobra sendiri mengetahui betul jika Ratu Lily tidak pernah bergabung menjadi bagian dari Tenryubito dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan Alabasta. Menariknya, di momen ini juga kita diperlihatkan siluet dari Ratu Lily yang terlihat cukup menyeramkan, sehingga inilah awal mula munculnya teori yang mengatakan jika Ratu Lily sendiri sebenarnya adalah Im Sama. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, dan bahkan wujud dari Im Sama saja belum pernah diperlihatkan, tetapi ini sangat menarik. Pasalnya, apabila kita perhatikan lagi, ada sebuah petunjuk yang memang cukup mengarah jika Ratu Lily adalah Im Sama. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin harap kalian semua bisa menonton video ini sampai selesai, agar pembahasan yang Mimin sampaikan tidak ada yang miss sama sekali. Dan jangan lupa untuk like video ini juga ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari tujuan kedatangan krokodil ke kerajaan Alabasta. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa sosok krokodil ini dan alasan kenapa krokodil ingin mengkudeta Raja Cobra dari kerajaan Alabasta. Krokodil bukanlah orang bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan untuk mencapai semua tujuan dan impiannya. Dia adalah seorang bajak laut yang cerdas dan licik. Itu sebabnya krokodil sadar betul bahwa sebuah ambisi besar membutuhkan sebuah rencana yang matang. Dan kudeta yang dilakukan oleh krokodil serta organisasi Baroque Works sudah dia perhitungkan secara mendalam. Jadi tidak mengherankan jika krokodil sedikit mengetahui sejarah mengenai kerajaan Alabasta, bahkan tentang senjata kuno Pluton yang awalnya dia yakini berada di Alabasta. Begitupun dengan sebuah petunjuk yang udah berikan lewat krokodil mengenai keberadaan Ratu Lily. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 127, kita bisa melihat momen yang sangat menarik, di mana ketika krokodil berbicara dengan Sanji melalui Denden Mushi, ada sebuah momen krokodil menunjuk sebuah bunga yang ada di hadapannya. Dan ternyata apabila kita perhatikan lagi secara seksama, bunga tersebut adalah bunga lili. Dan yang lebih gilanya lagi, entah ini sebuah kebetulan atau tidak, dalam sebuah balon teks, krokodil mengatakan dia masih hidup sambil memegang bunga lili. Sehingga mungkinkah Ratu Lily memiliki sebuah keabadian, atau justru Ratu Lily hanya melakukan sebuah perjalanan waktu ke masa depan dari masa 800 tahun yang lalu? Karena seperti yang kita tahu, hal itu pun pernah dilakukan oleh Kozuki Toki ketika Arzuano. Dengan kata lain, di dunia One Piece tidak ada sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, jika Ratu Lily masih hidup, maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Ratu Lily sebenarnya adalah Im Sama yang mengetahui tentang sejarah abad kekosongan. Sehingga hal ini akan semakin memperjelas bahwa sosok Ratu Lily atau Im Sama adalah pengkhianat dari 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Dan Mimin rasa kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi jika Ratu Lily ini masih hidup seperti petunjuk yang diberikan oleh krokodil. Maka satu-satunya kekuatan yang bisa melakukan hal itu adalah kekuatan buah iblis OP Nomi yang mampu membuat seseorang abadi. Namun sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, lalu untuk apa Im Sama atau Ratu Lily melakukan hal ini?
Ya, Mimin rasa jawabannya sudah sangat jelas, yaitu kekuasaan. Nah, apabila kita analisa lagi, ketika Raja Kobra berbicara dengan para Gorosei, ada sebuah pernyataan yang cukup menarik, di mana Raja Kobra sempat menyinggung tentang 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia, bahwa salah satu dari kerajaan tersebut tidak boleh ada satu orang pun yang duduk di tahta yang kosong yang dibangun oleh 20 kerajaan tersebut sebagai sebuah simbol perdamaian. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi mencegah lahirnya diktator dari salah satu kerajaan tersebut. Bahkan selama ratusan tahun lamanya, aturan tersebut memang masih dijaga. Sayangnya, menurut Raja Kobra, setelah para pendahulu atau para penguasa yang ikut terlibat dalam pertempuran besar 800 tahun yang lalu tewas, mereka kemudian digantikan oleh generasi baru. Namun yang menarik di sini adalah di akhir chapter 1084, kita bisa melihat bagaimana Raja Kobra sangat terkejut ketika melihat sosok Im Sama muncul. Bahkan para Gorosei pun juga ikut terkejut bagaimana Im Sama tiba-tiba muncul dan menunjukkan dirinya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Raja Kobra bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya posisi yang diduduki oleh Im Sama ini adalah sebuah ilegal atau tidak boleh ada satu orang pun yang duduk di tahta yang kosong tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Im Sama ini adalah sebuah pelanggaran. Itu artinya Im Sama adalah pengkhianat di antara 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia karena Im Sama sudah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan bisa jadi penyebab utamanya kenapa Im Sama atau Ratu Lili ini melakukan hal ini karena Im Sama tidak puas dengan kesepakatan dari 19 kerajaan yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia. Im Sama mungkin tidak puas dengan aturan atau kesepakatan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang duduk di tahta yang kosong. Sehingga Im Sama berusaha mencari cara agar bisa duduk atau berkuasa di tahta tersebut. Itu sebabnya ini juga bisa menjadi sebuah alasan yang cukup masuk akal kenapa Ratu Lili menghilang dan bahkan tidak tercatat pada catatan sejarah di kerajaan Alabasta. Karena Ratu Lili ingin menjadi penguasa yang bergerak di balik bayang-bayang. Jelas Ratu Lili yang tidak mau ada orang-orang yang mengganggu pemerintahannya begitu saja, dan orang-orang dari keluarga kerajaan Alabasta yang mengetahui tentang hal ini. Maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menyingkirkan atau melenyapkan keluarga Nefertari hingga ke akar-akarnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai analisa manga One Piece chapter 1084. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.